Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri. Saya Melty Ada Rama Hermawan dengan NPM 25001034. Di sini saya akan melakukan praktikum hitung jenis leukosit dan apus darah. Untuk alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada alkohol, ada silol, ada kapas, ada minyak emersi, ada objek glass, ada sampel darah, ada kertas saring, ada sarung tangan, label, sabun antiseptik, metanol, aquades, gimsa, pipet, pensil lilin, rak warnaan, dan kertas tisu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pencegahan 6 langkah WHO dengan menggunakan sabun antiseptik. Setelah kering akan menggunakan sarung tangan. 1, 2, 3. Baik, di sini saya sudah menggunakan hand glove. Di sini saya akan melakukan praktiknya. Baik, setelah menggunakan sarung tangan di sini kita akan mengidentifikasi dari sampel darahnya yang berisi ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan rekam medis. Dan selanjutnya memberi penanda pada objek glass. Di sini ada penghitungan selanjutnya. Di sini ada bentuk 10 kemudian jumlah pasal pilotnya Setelah memberi label pada objek glass, selanjutnya kita akan meneteskan sampelnya. Teteskan setetes darah pada objek gelas kira-kira 2 cm dari ujung kaca objek. Setelah itu menggunakan kaca objek gelas yang lainnya sebagai spreader atau penyebar objek dengan sudut pegangan pada 30 sampai 45 derajat. Setelah spreadernya didorong, kemudian keringkan kaca objek pada suhu ruangan. Letakkan pada Setelah dikeringkan, lalu diletakkan pada rak warnaan. Kemudian lakukan fiksasi hapus darah dengan metanol selama 10 menit. Kemudian buang kelebihan larutannya. Selanjutnya tuangkan larutan gimsa pada kaca objek. Setelah itu diamkan selama 20-30 menit, lalu buang sisa larutan gimsanya. Setelah itu bersihkan kaca objek dari sisa larutan gimsa dengan aquades.
Kemudian keringkan kaca objek pada suhu ruangan dengan posisi miring. Setelah itu boleh ditempelkan ulang si label identitasnya pada objek gelas bila yang sebelumnya itu rusak atau basah. Setelah itu kita lakukan evaluasi pada beberapa hal berikut seperti kualitas, seperti bentuknya seperti lidah dan panjangnya itu 2/3 kaca objek dengan ujung lebih tipis daripada pangkalnya. Lalu dokumentasi pada buku pencatatan seperti tanggal pembuatan dan nama operatornya. Kemudian setelah itu kita bisa mengembalikan spesimen ke kotak penyimpanan dan tempatkan semua slide ke dalam kotak. Lalu saya akan melepaskan sarung tangan dan membuangnya pada tempat sampah, lalu kembali mencuci tangan. Baik, di sini setelah melakukan praktikum apus darah tepi, selanjutnya di sini saya akan melakukan hitung jenis leukosit. Untuk alat dan bahannya itu pertama ada sarung tangan, ada sabun antiseptik, ada minyak emersi, ada alkohol, ada spesimen preparat darah yang tadi. Selanjutnya ada lembar hitung jenis, ada alat tulis, dan ada lembar hitung jenis, alat tulis dan juga mikroskop. Baik, di sini saya sudah menggunakan sarung tangan dan sudah mencuci tangan menurut langkah WHO dengan sabun antiseptik. Selanjutnya di sini kita akan menempatkan si preparat ini ke mikroskop. Setelah itu, setelah ditempatkan, kita akan memeriksa kaca objek dengan lensa objektif 10 kali dan cari pada area ekor apusan di mana sel-sel itu tidak saling menumpuk. Jadi kan pastiin semua si leukositnya 100. Baik, setelah itu kita putar kembali untuk lensa objektifnya ke ukuran 40 kali dan bisa mengatur mikrometer sampai sel darah itu terlihat. Baik, selanjutnya kita bisa memutarkan lensa objektif ke 100 kali perbesaran dengan sebelumnya meneteskan minyak emersi kepada preparat, lalu mengubah lensa objektif menjadi 100 kali perbesaran dan atur mikrometer sampai selnya terlihat dengan jelas. Baik, selanjutnya jika sudah terlihat, kita akan mengidentifikasi dan catat hasil jenis leukosit dengan menggunakan kertas blood cell sheet. Kemudian selanjutnya putar kembali lensa objektif ke daya rendah atau pada perbesaran 10 kali perbesaran. Kemudian ambil kembali sel hapus darah dari mikroskop. Lalu kita akan membersihkan sel objektif dari minyak emersi secara menyeluruh dengan menggunakan alkohol ether. Kemudian letakkan pada tempat penyimpanan. Lalu selanjutnya saya di sini akan melepaskan sarung tangan, lalu akan mengecek hasil pemeriksaan dan juga interpretasi hasil pada preparat. Baik, di sini pada preparat terdapat hasil seperti berikut. Baik, di sini terdapat segmented neutrophil berjumlah 4, lalu ada limfosit. Kemudian terdapat 4 limfosit dan juga ada 1 eosinofil. Kemudian terdapat 2 segmented neutrophil, kemudian terdapat 2 limfosit dan terdapat 1 monosit. Kemudian di sini terdapat ada segmented neutrophil berjumlah 2, lalu ada segmented neutrophil B neutrophil
berjumlah 2 juga, lalu terdapat monosit. Lalu di sini selanjutnya terdapat berjumlah 5 band neutrofil. Selanjutnya terdapat ada 5 segmented neutrofil. Selanjutnya terdapat 4 segmented neutrofil, lalu terdapat 1 limfosit. Selanjutnya terdapat 1 monosit dan terdapat 4 segmented neutrofil. Kemudian selanjutnya di sini terdapat 3 segmented neutrofil, kemudian terdapat 2 limfosit. Selanjutnya di sini terdapat 1 eosinofil. Selanjutnya ada 3 segmented neutrofil, lalu terdapat 1 limfosit. Baik, di sini terdapat ada 5 band neutrofil, kemudian terdapat 3 limfosit dan juga 2 segmented neutrofil. Selanjutnya di sini ada 4 segmented neutrofil dan 1 limfosit. Kemudian terdapat 3 segmented neutrofil, kemudian ada monosit dan kemudian ada limfosit. Baik, selanjutnya di sini terdapat 2 limfosit dan 3 segmented neutrofil. Dan selanjutnya di sini terdapat 4 segmented neutrofil dan 1 limfosit. Selanjutnya di sini terdapat 1 segmented neutrofil dan 4 limfosit. Terdapat 2 limfosit dan 3 segmented neutrofil. Di sini terdapat 2 limfosit dan 3 segmented neutrofil. Dan terdapat 1 eosinofil, 2 band neutrofil dan 1 segmented neutrofil, dan juga terdapat 1 monosit. Kemudian setelah itu kita catat pada blood cell sheet, di mana untuk 10 sel pertama yang kita dapat kita akan taruh pada kolom pertama, 10 sel kedua akan taruh kolom kedua, dan begitu seterusnya hingga kolom ke 10. Kemudian hasil dari masing-masing sel kemudian akan dijumlah total hingga menghasilkan 100 sel. Kemudian akan dihitung jumlah absolut dari limfositnya dengan rumusan, yaitu presentasi dari limfosit dikali dengan jumlah dari sel darah putihnya. Baik, untuk hasil dari nilai absolutnya itu seperti ini. Baik, dari hasil di sini didapatkan neutrofilia shift to the left, yaitu di mana dominan band neutrofil. Baik, sekian dari saya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.